selamat datang di podcast Ngobrol Tanpa Filter. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu dunia Gen Z sekarang. Gen Z sekarang sering disebut generasi paling melek teknologi, tapi juga paling sering dianggap lemah, gampang capek, dan gak tahan tekanan. Benarkah begitu? Atau justru Gen Z itu adalah generasi yang paling sadar diri? Dan saya Waode Nurwali sebagai host dan ditemani dua narasumber, yaitu saya narasumber pertama Sulisma Pilal. Ya, saya narasumber kedua Ristina Struktura. Nah, jadi ini adalah dua narasumber kita yang akan membahas podcast pada hari ini. Oke, kita mulai ya dari isu yang paling sering muncul. Banyak yang bilang Gen Z dikit-dikit capek, dikit-dikit out. Menurut narasumber satu, gimana sih? Jadi menurut saya ada benarnya, tetapi nggak selalu nyaman. Kalau dikit ada masalah langsung nyerah. Gimana nanti ke depannya? Kalau menurut narasumber kedua, bagaimana sih? Jadi menurut saya kayaknya aku kurang setuju. Tekanan sekarang beda. Gen Z hidup di era kompetisi global, tuntunan sosial, belum lagi tekanan dari media sosial. Tapi nggak semuanya dibenarkan atas mental yang health. Kapan belajarnya tangguh? Mental health bukan alasan buat lemah, tapi alat buat bertahan. Orang yang sadar batas dirinya justru lebih kuat dalam jangka panjang. Kalau setuju ada manfaat, tapi dampak negatifnya juga nyata. Banyak Gen Z jadi insecure, hidupnya sibuk, membandingkan diri dari orang lain. Oke. Jadi di sini kita lihat dua sudut pandangnya. Yang satu menekankan ketahanan, yang satu menekankan kesadaran diri. Jadi kita mau masuk pada topik kedua ya, yang dimana sekarang buat untuk Gen Z ini hampir nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menurut narasumber kedua, media sosial lebih banyak manfaat atau dampaknya? Kalau menurut saya manfaatnya besar. Banyak Gen Z dapat peluang kerja, edukasi, bahkan penghasilan dari media sosial. Media sosial juga jadi ruang berekspresi dan bersuara. Kalau menurut narasumber satu, Menurut saya sebagaimana mereka kurang tahan dunia kerja keras itu. Nggak selalu ramah, tetapi nggak sering langsung keluar. Kapan mau berkembangnya? Oke. Jadi di sini kita lihat dua sudut pandang. Yang satu menekankan ketahanan, yang satu menekankan kesadaran diri. Jadi sekarang kita masuk pada media sosial. Buat Gen Z sekarang ini hampir nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sekarang. Menurut narasumber kedua, media sosial lebih banyak manfaat atau dampaknya? Nah, kalau menurut saya manfaatnya besar. Banyak Gen Z dapat peluang kerja, edukasi, bahkan penghasilan dari media sosial. Media sosial juga jadi ruang berekspresi dan bersuara. Aku setuju ada manfaatnya, tapi dampaknya negatif juga nyata. Tapi banyak Gen Z jadi insecure, hidupnya sibuk, membandingkan diri dari orang lain. Itu balik ke cara pakai. Media sosial itu alat, bukan penutup hidup kita. Masalahnya, nggak semua orang punya kontrol diri yang kuat. Kayaknya agak menarik ya. Media sosial bisa jadi peluang besar, tapi juga
tekanan kalau tidak digunakan dengan bijak. Ya, mungkin pada Gen Z sharing yang dibilang nggak betah kerja baru sebentar sudah resign. Menurut Risma gimana? Menurut saya, sebagian memang kurang tahan, tetapi dunia kerja keras nggak selalu ramah. Tapi kalau sedikit nggak langsung keluar rumah, kapan berkembangnya ya? Untuk narasumber kedua? Ya menurut saya, tapi kalau lingkungannya toksis, gak menghargai manusia, masa harus bertahan? Nggak semua tekanan itu toksik ya? Dan gak semua resign itu tanda lemah. Kalian itu tanda berani memiliki kesehatan diri. Berarti di sini batas antara berjuang dan memaksakan diri memang tipis ya. Mungkin untuk sekarang soal pendidikan yang dimana kuliah masih penting nggak sih buat Gen Z sekarang? Ya kalau menurut saya masih penting, tapi bukan satu-satunya jalan sukses. Aku setuju, tapi jangan sekali jadi alasan meremehkan pendidikan formal. Dan jangan jadikan gelar sebagai alasan merendahkan yang belajar mandiri. Nah, intinya setiap orang punya jalannya masing-masing. Jadi, dari diskusi ini kita bisa lihat bahwa Gen Z bukan generasi lemah, tapi juga bukan generasi tanpa masalah. Gen Z hidup di zaman sekarang yang kompleks, penuh peluang, sekaligus tekanan. Yang penting Gen Z harus belajar lebih tahan banting. Dan juga belajar lebih peduli pada diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi dari dua narasumber ini seimbang antara kuat dan sadar diri. Jadi mungkin itu saja dari podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, yaitu Ngobrol Tanpa Filter. Sampai jumpa di episode selanjutnya.